Maka ujian bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang membuat ciut nyalinya peserta didik kita, tetapi evaluasi yang bervariasi akan membuat anak didik nyaman. Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Di mana cinta masih ingat tentang tempo cerita yang dulu ada saat tersenyum ceria indah. Sama masih ingat selalu di mana kau menangis bersandar di sapu dada. Ada rindu untuk kau yang dulu saya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kus IMPD. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semuanya jangan lupa subscribe, Like, comment, share. jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. A few inches later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang macam-macam evaluasi pendidikan. Akan kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi di dalam menjelaskan evaluasi pendidikan melalui presentasi tugas kuliahnya. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya memperoleh pengetahuan yang jelas dan akurat tentang macam-macam evaluasi pendidikan di mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Maka dari itu, langsung kita ke materi. Cek cus! Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bagaimana seorang guru itu bisa menguasai tentang macam-macam evaluasi pendidikan, sehingga evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru itu bervariasi, tidak menonton, tidak membosankan, tidak membuat siswa-siswinya jenuh, tetapi ada beberapa evaluasi yang dilakukan dari proses pembelajaran itu yang membuat anak didik tidak tertekan di dalam evaluasi pendidikan. Itu kita dengarkan dulu presentasi dari teman-teman saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas K semester 5. Mengetahui hasil dari evaluasi pembelajaran yang baik, maka kita harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi yakni sebagai berikut. Prinsip-prinsip umum dari evaluasi pembelajaran yang pertama adalah prinsip kontinuitas. Maksudnya, prinsip ini harus dilakukan secara kontinu, berkelanjutan, atau dapat dikatakan secara bertahap dan terus-menerus. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil perkembangan pembelajaran dari peserta didik. Prinsip evaluasi yang kedua adalah prinsip komprehensif. Maksudnya adalah evaluasi ini dilakukan secara luas, menyeluruh, teliti, sehingga meliputi banyak aspek, baik itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Prinsip yang ketiga adalah adil dan objektif. Dalam melakukan evaluasi, hendaknya kita bersikap adil tanpa adanya pilih kasih, dan bersikap objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan dari peserta didik.
Prinsip yang keempat adalah prinsip kooperatif. Dalam melakukan evaluasi ini, hendaknya semua pihak ikut membantu, bahkan bekerja sama dalam melakukan evaluasi. Dengan begitu, semua pihak akan merasakan puas dengan hasil yang telah dilakukan. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip praktis, yang maksudnya adalah mudah digunakan baik itu bagi pendidik maupun peserta didiknya. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip penilaian. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi yang tercantum dalam Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 pasal 20 ayat 1. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswanya agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajarnya, sehingga meraih capaian pembelajaran kelulusan sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 pasal 20 ayat 2. Yang selanjutnya ada prinsip otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 pasal 20 ayat 3. Yang selanjutnya ada prinsip objektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari pengaruh subjektivitas, baik itu dari penilai maupun yang dinilai. Hal ini sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 pasal 20 ayat 4. Yang selanjutnya ada prinsip akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati di awal pertemuan dan dipahami oleh mahasiswa. Hal ini sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 pasal 20 ayat 5. Dan yang terakhir ada prinsip transparan, merupakan penilaian yang dilakukan secara prosedur dan hasil penilaiannya pun dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 pasal 20 ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Safira dari kelompok 5 akan memaparkan makalah kami tentang macam-macam tes hasil belajar evaluasi pendidikan. Yang pertama, dari segi bentuk pelaksanaannya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tes tertulis. Tes tertulis dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya. Kelebihan dari tes tertulis ini yaitu penyusunan soalnya mudah disiapkan dan disusun, tidak memberikan banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Kekurangan dari tes tertulis ini yaitu kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Langkah-langkah membuat tes tertulis ini ada 3. Yang pertama, dari materi, misalnya kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum. Yang kedua, konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas. Yang ketiga, bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Dan yang ketiga, tes perbuatan. Tes perbuatan mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja.
Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. Dan yang kedua, dilihat dari segi bentuk soal dan kemungkinannya, yaitu ada tes esai. Tes esai adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dengan siswa mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti tes betul salah, tes pilihan ganda. Dan ketiga, dilihat dari segi fungsi tes sekolah. Ada 4, yaitu tes formatif, tes sumatif, tes penempatan, dan tes diagnostik. Tes formatif yaitu tes uang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Tes sumatif yaitu diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Tes sumatif ini dilaksanakan pada tengah atau akhir semester. Dan yang ketiga, tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Dan yang keempat, tes diagnostik. Tes ini adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Ciri-ciri tes yang baik dalam evaluasi pendidikan ada 3. Yang pertama, bersifat valid atau memiliki validitas yang cukup tinggi. Yang kedua, bersifat reliable atau memiliki reliabilitas yang baik. Dan yang ketiga, bersifat praktis atau memiliki kepraktisan. Langkah-langkah dalam pengembangan tes evaluasi pendidikan. Dalam pengembangan suatu tes ada 6 tahap dalam merencanakan dan menyusun tes agar diperoleh tes yang baik, yaitu yang pertama, pengembangan spesifikasi tes. Yang kedua, penulisan soal. Yang ketiga, penelaahan soal. Yang keempat, pengujian butir-butir soal secara empiris. Dan yang kelima, penganalisisan hasil uji coba. Dan yang keenam, pengadministrasian soal. Sebuah instrumen dikatakan baik jika memenuhi syarat validitas, reliabilitas, dan analisis soal tes. Validitas tes yaitu suatu tes dikatakan valid jika tes itu dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas yaitu suatu alat ukur dikatakan reliable apabila alat ukur itu dicobakan kepada objek-objek yang sama secara berulang-ulang. Yang ketiga, analisis soal tes, yaitu untuk mendapat kualitas soal yang baik, maka dilakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah daya pembeda, yang kedua, indeks kesukaran, dan yang ketiga, penerimaan soal. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tes di dalam evaluasi pembelajaran yang bervariasi, yakni uraian berdasarkan tes pelaksanaan dan juga uraian berdasarkan segi bentuk soalnya. Maka dengan berbagai macam evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswa-siswinya, maka ujian bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang membuat ciut nyalinya peserta didik kita, tetapi evaluasi yang bervariasi akan membuat anak didik nyaman, tenang, dan melakukan ujian dengan sempurna dan hasilnya akan menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan baik oleh orang tuanya maupun oleh gurunya. Hasilnya maksimal, hasilnya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh seorang guru tersebut. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kita akan diskusikan dan kita akan bahas satu persatu secara jelas dan terperinci.
Billahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.